يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan pada kali ini kajian syarah Thalathat al-Usul, pertemuan ke-21 insyaallah. Kita akan membahas perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kemudian juga membahas syarahnya Syekh Utsaimin berkaitan dengan usul salasah ini. Kembali kita segarkan fikiran bahwasanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Yang pertama, Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kita, menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja main-main sia-sia, melainkan Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Ya. Ats-tsaniyah, kita sekarang menuju ke yang kedua. Kita baca dulu matannya. Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Dan bahwasanya Allah Ta'ala la yarda, tidak meridhai. Ya, ridha di sini ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Ya. Ini sifat ridha, ya. Dan Allah Ta'ala tidak meridhai, jadi menafikan sifat tersebut untuk konteks tertentu, yaitu ketika ada apa? An yushraka ma'ahu ahad. Ketika yushraka ma'ahu ahad, dipersekutukan bersama Allah suatu sembahan, yaitu jika ditandingi dari segi penyembahan, berbuat syirik, perbuatan syirik, tidak meridhai perbuatan syirik. Perbuatan syirik dalam hal apa? Fi ibadatihi, dalam hal beribadah kepada Allah. Yaitu ketika ada orang yang menyertakan atau membuat tandingan, walaupun dia juga satu sisi mendedikasikan ibadahnya untuk Allah, tapi sisi lain dia mendedikasikannya ibadahnya untuk selain Allah. Maka ini asyirk fil ibadah, perbuatan kesyirikan dalam peribadatan, dan Allah Ta'ala tidak meridhai hal seperti itu. Ayat-ayat berkaitan dengan keikhlasan, juga hadis-hadisnya, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala hanya meridhai jika ibadah kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan dosa syirik kecil, syirik kecil. Namanya apa? Syirik kecil. Itu sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar. Karena ketika seorang hamba melakukan suatu syirik kecil, dia melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
walaupun dia tidak menyadari itu. Ya, menyekutukan Allah, menduakan Allah Ta'ala sebagai rajanya, sebagai penciptanya. Maka wajib bagi kita, Anda dan juga antum, ketika beribadah, utamakan yang pertama ikhlas. Usahakan palingkan pandangan manusia dan perkataan-perkataan mereka dalam ibadah kita. Demi apa? Demi mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu. Ya. Jadi ketika kita bilangnya saya mau mencari ridha Allah, tetapi dalam ibadah malah kita melaksanakan perbuatan riya, maka ini main-main. Ini melecehkan. Oleh karena itu, pelecehan berupa syirik asghar atau syirik kecil itu tetap masuk ke dalam dosa-dosa besar, dan takutnya kalau misalnya belum bertaubat tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, lanjut. La malakun muqarrab, tidak untuk malakun muqarrab, malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dan kita tetap tidak boleh menyembah malaikat. Dikatakan as-sabi'un ya. Ada yang mengatakan dari para ulama tafsir, makna dari sabi' itu adalah abid al-malaikah, abidul malak, yaitu penyembah malaikat. Ada yang berkata seperti itu. Jadi ternyata memang ada macam orang yang menyembah malaikat. Kita beribadah bukan untuk malaikat, ya. Wala nabiyyun mursal. Dan tidak boleh juga kita berlaku syirik pada Allah dengan menduakan Allah bersama dengan nabi yang diutus. Maksudnya ibadah kita senantiasa bukan untuk siapa-siapa, melainkan hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak menyembah mereka. Ya, kita mencintai malaikat karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat pada Allah, mentaati peraturan, menjalankan apa yang diperintahkan. Tidak lebih dari itu sehingga berlaku hulu terhadap malaikat. Kita juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintainya. Ya, sebagaimana para malaikat kan mencintai dan bersujud pada Adam karena Allah Ta'ala yang memerintahkannya. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah memerintahkan ini, maka khalas, kita ikuti. Kita beribadah ya, tidak untuk kemudian meniatkan di qalbu kita supaya dilihat oleh malaikat. Gak usah ada pikiran seperti itu. Gak usah ada pikiran seperti itu. Ya, karena kita ibadah bukan untuk dia, bukan untuk malaikat yang mencatat kita, yang menjaga kita, bukan. Atau malaikat yang ada di masjid, ya juga bukan untuk malaikat-malaikat itu, dan pun kita tidak pernah melihat mereka. Ya, apalagi kalau misalnya kita beribadah untuk dilihat oleh jin-jin kita, ya, insyaallah nggak usah. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyekutukan kepada Allah dalam urusan sesembahan kepada siapapun. Ya, ini surat apa? Surat Al-Jin ayat ke-18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Maka sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Syuf di sini, wa annal masajida lillah. Masjid yaitu kepunyaan Allah. Sehingga dalam ranah syariat, masjid dinamakan masjid secara syar'i itu ketika tanahnya sudah diwakafkan. Adapun kalau misalnya tanahnya bukan diwakafkan, seperti misalnya masjid atau musola kantor atau musola yang memang tanahnya milik pribadi, belum menjadi wakaf lillah, maka itu milik pribadi atau milik organisasi, maka itu bukan masjid-masjid yang dimaksud masjid sebagai nama masjid dalam syariat Islam. Walaupun ia tetap sah berjemaah di sana sah. Ya. Wa annal masajida lillah,
Masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalam masjid itu di samping menyembah Allah. Ya. Jangan cari perhatian dengan makhluk dalam urusan ibadah. Itu matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan pada kali ini insyaallah kita akan membahas juga permasalahan salah satu masalah tentang sifat Allah Ta'ala yang bergulir zaman ke zaman, dan layak untuk kita tahu perkelahian antara para ahli ilm. Yang maksudnya di sini ahli ilm, satu sisi mereka adalah ahli ilm yang memang benar, ahli sunnah wal jamaah, dan sisi lain adalah ahli ilm, orang-orang yang berilmu tapi malah justru salah dalam memahami sifat Allah, yaitu ar-ridha. Di sini ar-ridha yang akan kita bahas nanti insyaallah taala ya. Kita lanjutkan dengan membaca syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang kedua ini al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua apa? Masalah kedua yang mimma yajibu alaina ilmuhu, yang wajib atas kita untuk apa? Mengetahuinya, mengilmui hal ini dan mengamalkannya. Apa masalah kedua yang wajib untuk kita ilmui dan amalkan? Annallaha subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Allah Ta'ala tidak ingin ada secuil pun sisi kesyirikan dalam beribadah kepadanya. Allah Ta'ala al-alim al-khabir menginginkan bahwasanya semua yang kita lakukan dari ibadah itu memang hanya untuk ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk pandangan manusia, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Bal huwa wahdahu al-mustahiq lil ibadah. Bal huwa wahdahu al-mustahiq lil ibadah. Melainkan dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mustahiq lil ibadah itu berhak untuk diibadahi. Tidak selainnya. Wa dalilu dzalika, dalil dari itu apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah di dalamnya kepada selain Allah. Fanahallahu ta'ala an yad'u al-insana ma'allahi ahada. Allah Ta'ala melarang manusia menyembah dan berdoa kepada siapapun selain Allah. Ya, wa idza sa'alta ya fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau misalnya kamu pengen mintalah sama Allah. Kalau kamu pengen minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yanha 'an syai'in. Ini la yanha 'an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kaidah ini, Allah Ta'ala la yanha an syai'in illa wa huwa la yardah. Tidaklah Allah Ta'ala melarang an syai'in, sesuatu apapun. Apapun yang dilarang oleh Allah illa wa huwa la yardah, itu pasti Allah tidak meridainya. Ya. Salah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khasyata imlaq, karena takut apa? Takut miskin. Ya, takut miskin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena apa? Karena takut miskin, enggak boleh. Pertama, enggak boleh membunuh anak-anakmu. Kedua, enggak boleh takut miskin. Jangan takut sama miskin. Ya. Karena kemuliaan seseorang itu bukan terletak di miskin atau kayanya, tapi seberapa dia ibadahnya, ikut sunnahnya. Ya. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Ta'ala itu membentangkan rezeki bagi yang Allah kehendaki, dan juga bisa menyempitkan rezeki bagi orang yang dikehendaki. Tapi sempit atau luasnya rezeki itu bukan menjadi barometer seseorang masuk surga atau enggak.
Karena bisa jadi orang yang rezekinya sempit namun dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, ini malah bagus. Allah tidak ridho apa? Tidak ridho dari apa? Tidak ridho dari yang namanya membunuh anak. Ya. Wala tulqu, misalnya dalam ayat lain, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian dan perbuatan kalian menuju kehancuran. Allah Ta'ala, apakah ini menunjukkan Allah Ta'ala ridha terhadap kehancuran kita? Tidak. Allah Ta'ala tidak ridha jika diri kita menghancurkan diri kita sendiri. Berarti ini kaidahnya adalah wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yarda. Allah Ta'ala melarang la tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala melarang itu, apakah Allah ridha jika itu terjadi? Ya, tidak ridha. Ya. Dan ketika kita menjauhi syirik, Allah akan meridhai kita. Selama memang menjauhi syirik itu karena memang menjalani ketaatan. Ya. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yarda. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah 'azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihil kufur. Syuf sini lihat, wa la yarda li'ibadihil kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ini surat apa? Surat Az-Zumar ayat ke-7. Lihat, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian ini kafir, jika kalian kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Sesungguhnya Allah Ta'ala ghaniyyun 'ankum, tidak memerlukanmu, tidak memerlukan iman kalian. Pahami baik-baik ikhwan sekalian. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian kufur, kamu harus tahu sesungguhnya Allah Ta'ala ghani, maha kaya, yaitu tidak membutuhkan ankum, tidak membutuhkan kalian, atau dalam terjemahan tidak memerlukan iman kalian. Ya. Jadi kalian, bahkan kalian sekalian pun beriman, ya, tetap saja Allah Ta'ala sebenarnya tidak butuh dengan kalian. Apalagi kalau kalian kufur. Jadi keimanan, jika kalian beriman, keimanan kalian itu tidak mengurangi sedikit, tidak menambah, ya, dan tidak ada manfaatnya bagi Allah. Malah itu manfaatnya bagi siapa? Bagi kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, ya, di antara keimanan, kalau kalian beriman, maka itu adalah buat kalian juga. Nah, sekarang kalau orang beriman saja, Allah tidak membutuhkan mereka, lebih-lebih orang kafir. Kalau misalnya kalian kufur, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak butuh pada kalian, wahai orang-orang kafir. Wala yarda li'ibadihil kufur. Dan Allah Ta'ala tidak ridha kekafiran bagi hamba-hambanya. Sekarang Allah Ta'ala tidak butuh terhadap kalian, dan dalam kondisi Allah Ta'ala juga tidak ridha kepada kalian. Berarti kan kalau tidak ridha adalah murka, marah kepada kalian. Nah, ini berarti rugi sekali orang-orang kafir. Rugi sekali. Udah kufur, kemudian Allah tidak butuh dengan kekufurannya, dan kemudian Allah murka disebabkan kekafiran dia. Nah, dikabarkan oleh Allah Ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, lawan dari kufur, yardahu lakum, barulah Allah Ta'ala akan meridhai kalian. Nah, kita tahu kan, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau misalnya kalian bersyukur, pasti aku tambahkan buat kalian.
Nah, ini konsekuensi dari keridhaan Allah. Kalau Allah ridha akan Allah tambahkan. Jauh akan Allah tambahkan. Ya. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian kalau misal kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Tapi apakah dari ayat tadi, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apakah itu menunjukkan bahwasanya makna ridha adalah ziyadah ni'mah? Makna ridha adalah ziyadatun ni'mah? Bukan. Ziyadatun ni'mah itu konsekuensi dari ridhonya Allah Ta'ala terhadap orang yang diberikan tambahan nikmat itu. Jadi ridhonya Allah adalah sifat tersendiri, dan ziyadatun ni'mah, penambahan kenikmatan dari Allah, itu perbuatan Allah juga, tapi berbeda. Maknanya beda. Ridho adalah keridhaan Allah Ta'ala, cintaan Allah Ta'ala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sama ridhonya Allah dengan ridhonya makhluk. Tidak sama ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Tidak sama iradahnya Allah, yaitu keinginannya Allah, dengan keinginan makhluk. Ya, hanya sama lafal saja, ya, sama lafal. Tetapi tentu substansinya dan keagungannya berbeda. Ya, jadi kalau misalnya mau ditambah, bikin Allah Ta'ala ridho, yaitu dengan cara bersyukur. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Apa artinya? Jika kalian, di sini surat apa? Surat At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 9. Fa in tardaw anhum. Ayat 9. Oh benar, bukan ayat 9. Fa in tardaw anhum ini coba dicari lagi. Ayat fa in tardaw anhum, dia ayat 96. 96. Jadi ini salah. Memang suratnya surat ke-9 sahih, tapi ayatnya ayat 90, bukan ayat 9. Ya. Kata Allah Ta'ala, yahlifuna lakum litardaw anhum. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Ini untuk orang-orang munafik. Ya. Fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Tapi kalau misalnya sekiranya kalian, wahai para sahabat, itu ridha kepada mereka, kalau sampai kalian ridha kepada mereka, kalian harus tahu, fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ridha kepada kaum yang fasik. Ini susahnya kita sekarang. Kita kadang meridhai ya, menyukai orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tetapi harus kita tahu bahwasanya Allah memurkai mereka, Allah membenci mereka, Allah mengutuk mereka. Maka di situ kita harus mengikuti siapa nih? Apakah mengikuti Allah atau selain Allah? Ya. Kemudian fal kufru wasyirku la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala, bal innama arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba limuharabatil kufri wasyirki wal qada'i alaihima. Apa artinya? Fal kufru wasyirk, kekufuran dan kesyirikan. Ya. Kekufuran ataupun kesyirikan, dua-duanya lah la yardahu subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak meridai kekufuran dan kesyirikan, walaupun itu terjadi secara hukum kauni, ya. Itu ada. Orang yang kufur banyak sekarang, banyak sekali. Kufur nikmat ya lebih banyak, dan mungkin di antaranya kita. Wasyirk dan kesyirikan banyak sekali.
Syirik akbar banyak sekali, syirik asghar lebih banyak. Dan takutnya kita, naudzubillah. Nah, kekufuran, baik kekufuran ini kufur akbar atau kufur nikmat, dua-duanya tidak Allah ridhoi. Kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil, bahkan kedua-duanya tidak Allah ridhoi. Sehingga ketika seseorang kufur nikmat, seseorang kufur nikmat, Allah Ta'ala tidak meridhoinya, tidak meridhoi perbuatan kufur nikmat tersebut. Kemudian syirik kecil, seseorang beramal dengan adanya syirik kecil di kalbu dipelihara, Allah juga tidak meridhoi amalan tersebut. Ya. Di sini kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal apakah yang Allah cintai dan ridhoi, dan hal-hal apakah yang tidak akan Allah ridhoi selamanya. Kekufuran dan kesyirikan dan juga kemaksiatan. Bal innama arsala rusula wa anzala al-kutuba limuharabatil kufri wasyirki wal qada'i 'alaihima. Bahkan innama arsala rusul, Allah Ta'ala sesungguhnya mengutus para rasul, wa anzala al-kutub, dan menurunkan kitab-kitab. Itu tujuannya apa? Apa tujuan Allah Ta'ala mengutus Rasulullah dan menurunkan kitab? Apa tujuannya? Apakah tidak tujuannya? Ada. Tujuannya adalah limuharabatil kufri wasyirki. Pertama, untuk menyerang, memerangi kekufuran dan kesyirikan. Ya, itu pertama. Jadi Allah Ta'ala mengutus para nabi, Nabi Nuh alaihissalam di surah apa? Ya, di surah apa? Lihat di surat Nuh, inna awhayna ilaika, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Tujuannya apa? An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Berilah kaummu peringatan wahai Nuh sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun menjelaskan tugasnya, menjalankan tugasnya. Qal ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini buat kalian adalah seorang pemberi nadhir, pemberi peringatan yang jelas. Dan saya juga menjelaskan kepada kalian apa sih sebenarnya yang dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ini, sembahlah Allah. Nah, itu pertama. Tauhidkan Allah. Jangan berbuat kufur, jangan berbuat syirik. Ya. Jangan berbuat kufur, jangan berbuat syirik. Itu ajaran Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam yang sudah jauh sekali. Ya. Itu diutuslah Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dan juga nabi-nabi yang lain, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzal kutub limuharabatil kufri wasyirk, menurunkan kitab-kitab yang dimana kitab-kitab itu berisikan perintah demi perintah. Ya, lihat di surat Al-Isra, ikhwan sekalian. Ya, apa kata Allah di surat Al-Isra? Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam apa? Alkitab, telah menurunkan Alkitab, Taurat, ya. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi siapa? Bagi Bani Israil. Nah, firman-Nya gimana? Allah tattakhidhu min duni wakila, wahai Bani Israil wal Yahudi, janganlah kalian mengambil penolong selain aku, yaitu bertauhidlah, beristi'anahlah, bertawakallah padaku, itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan muharabatil kufri wasyirk, memerangi kekufuran dan kesyirikan. Memerangi, dan tidak sebatas memerangi, tetapi ditambah dengan wal qada'i 'alaihima,
dan mengqadha itu di sini menghabiskan keduanya, menghabiskan kekufuran dan kesyirikan supaya hilang itu semua. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Wa qatiluhum, perangilah mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar ya. Kenapa mereka diperangi? Apa karena mereka besar badannya? Bukan. Apakah karena mereka lebih ganteng? Bukan. Tetapi memerangi mereka karena mereka adalah fitnah, karena mereka adalah orang-orang musyrikin, karena kesyirikan mereka. Hatta la takuna fitnah, sampai jangan ada fitnah, jangan ada kekufuran, jangan ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata hanya untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya pengutusan Rasul, tujuannya penurunan kitab-kitab, itu tujuannya adalah untuk apa? Ingat, untuk apa? Untuk memerangi kekufuran, kesyirikan, dan menghancurkan. Jadi kadang kalau misalnya memerangi tok gitu, enggak hancur-hancur karena cuma diperangi doang, tapi ada usaha untuk menghilangkan, menghancurkan ya. Insyaallah jelas ya. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai sini ya. Pada pertemuan ke depan insyaallah kita akan mulai dari kalimat wa idza kana Allah la yardha bil kufri wasyirki fa innal wajiba 'al mu'mini alla yardha bihima. Insyaallah taala kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.